Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola kelas online menggunakan Turnitin ya, terutama bagi instruktur yang sudah memiliki akun sebagai instruktur ya. Maka dia bisa menggunakannya untuk kelas online, manage kelas online menggunakan Turnitin. Tentu saja itu sangat membantu sebagai alternatif juga, dan mengelola kelas online menggunakan Turnitin memiliki beberapa kelebihan ya. Nanti akan kita bahas sambil kita mulai tutorialnya. Oke, langkah pertama, pastikan bahwa Anda sudah login ke akun Turnitin Anda. Ini sebagai contoh, login sebagai instruktur. Kemudian silahkan buat kelas ya, katakanlah add class-nya. Di sini ada kelas type, kalian bisa milih standar atau yang master ya, tergantung dari tingkatan kelas yang Anda buat. Biasanya standar, silahkan kasih nama, sebagai contoh adalah kelas contoh A. Oke, biasanya juga bisa dengan nama kelasnya atau mungkin nama mata kuliahnya ya, katakanlah akuntansi kelas A, akuntansi kelas B. Enrollment key kalian bisa gunakan sendiri. Jadi untuk enrollment key-nya nanti harus kalian bagikan kepada mahasiswa. Jadi ini kalian bisa setting, katakanlah saya mau bikin standar aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian subjek area, ini sifatnya sih lebih ke opsional, tapi kalau mau dibikin akurat ya tidak apa-apa, saya pilih yang other saja. Level dari siswanya atau mahasiswanya, undergraduate untuk yang S1, graduate untuk yang S2, postgraduate-nya biasanya untuk doktoral ya, karir and technical. Silakan saya pilih yang undergraduate, ini disesuaikan saja. Kalian bisa mulai juga kelas start date. Kelas start date ini biasanya otomatis akan dimulai dari minimal tanggal kalian membuat kelas tersebut. Kalau sekarang saya sedang membuat contoh tanggal 3 Juni 2020, maka di sini akan otomatis ya. Kemudian kalian bisa tentukan kapan berakhirnya kelas tersebut ya. Jadi ada batas waktu yang bisa kalian setting ya. Biasanya 1 semester ya. Jadi dia akan mendeteksi, katakanlah di sini otomatis sebagai 5 Desember 2020. Kalau sudah, silakan klik submit. Nah, di sini akan muncul dialog bar yang menunjukkan kelas ID yang harus kalian catat, yang harus Anda catat dan Anda bagikan kepada mahasiswa, dan enrollment key yang sudah disetting di awal tadi ya. Jadi di sini perlu Anda catat dan bagikan dua-duanya, baik itu class ID maupun enrollment key-nya. Jika sudah, silakan klik continue. Dan ini unik, jadi kelas yang Anda buat itu hanya bisa digunakan oleh mahasiswa yang masuk menggunakan class ID ini dan juga enrollment key. Silakan klik continue. Nah, ini sebagai contoh ya, ini kelas contoh A. Kita coba klik masuk ke dalamnya. Masih kosong karena memang masih belum ada mahasiswanya ya. Jadi ada beberapa menu yang bisa dijelajahi dalam kelas online Turnitin ya. Yang pertama, kita bisa memberikan penugasan ya, assignment. Nah, kelebihan dari kelas online yang dikelola oleh Turnitin, kita bisa langsung menggunakan fitur cek similarity atau cek plagiarisme ya pada makalah yang disubmit oleh mahasiswa. Jadi misalkan saja silakan klik add assignment. Jadi ini akan sangat mempermudah sekali dan menghemat waktu. Begitu makalah dikirimkan oleh student atau mahasiswa, maka Anda bisa langsung menggunakan fitur cek plagiarismenya, langsung muncul berapa persen tingkat similarity-nya. Jadi tidak perlu download, upload file, sudah mereka akan upload dengan sendirinya dan akan muncul ya. Assignment itu kalian
bisa berikan judul seperti contohnya tugas makalah, point value-nya biasanya 100 ya. Jadi ini bisa disetting dengan nilainya nanti. Start date-nya kita mulai dari katakanlah 3 Juni. Due date-nya adalah batas waktunya. Batas waktu mahasiswa bisa mengirimkan atau mensubmit makalahnya. Post date ini adalah tanggal di mana mahasiswa itu bisa mulai melihat feedback dari instruktur atau dari dosennya. Biasanya itu beberapa hari atau minimal 1 hari setelah start date ya. Jadi ini bisa disetting. Jadi misalkan dosennya ingin membuat feedback yang diberikan oleh dosen itu bisa dilihat oleh mahasiswa, maka silahkan diisi post date-nya mulai tanggal berapa seperti itu. Di sini juga ada tambahan lagi optional setting. Instruksinya kalau mau ditambahkan dengan kata-kata bisa di sini. Kemudian allow submission after due date, ini maksudnya adalah dosennya mengizinkan nggak? Misalkan mahasiswa itu sudah melampaui batas akhir, tapi dia masih submit. Kalau yes, berarti mahasiswa tersebut masih bisa untuk mensubmit setelah tanggal due date-nya yang disetting di sini. Kalau no, berarti menu untuk submit akan terkunci. Similarity report, ini saya sarankan yes, karena similarity report ini erat kaitannya dengan persentase dan detail dari apa saja bagian dalam makalah yang terdeteksi sebagai plagiarisme. Kalau ini diklik yes, maka nanti mahasiswa itu bisa melihat di mana dia harus memperbaiki bagian mana-mana saja yang terdeteksi oleh similarity ya. Jadi ini tapi juga bisa diklik no ya. Oke. Kemudian generate similarity reports for student submission ya. Jadi ini bisa dipilih. Kalau yang paling umum itu immediately first report is final. Jadi maksudnya laporan similarity atau plagiarisme tadi bisa dilihat oleh mahasiswa itu kapan. Kalau immediately setelah mereka mengirim, maka bisa langsung saat itu juga ya. Kalau on due date, nah itu tadi, misalkan saya pilih on due date, berarti pada due date-nya ini pada tanggal terakhirnya mereka baru bisa melihat ya detail dari similarity atau berapa persen. Kalau immediately berarti dia bisa mengoverwrite atau mengsubmit ulang. Jadi misalkan setelah submit terdeteksi plagiarisme 50%. Kemudian mahasiswa ingin memperbaiki, maka kalau dia pilih immediately, dia bisa mengoverwrite, bisa mengupload ulang, memperbaiki kemudian diupload ulang itu bisa. Kalau ini bibliografi, exclude berarti dia tidak mencantumkan. Oke, kalau ini rata-rata yang terakhir ini, kalau yang di atas ini rata-rata klik no pun tidak masalah. Kemudian yang terakhir ada allow student to see similarity reports. Kalau ini diklik yes, maka mahasiswa bisa melihat detail dari similarity atau plagiarisme tadi. Submit papers tuh Anda bisa klik. Kalau yang umum adalah standar papernya masuk di repository standar atau tidak disimpan sama sekali atau no repository. Oke, contoh no repository. Oke, ini sudah klik. Bahkan di sini ada menu ITS e-reader setting. Jadi dia memungkinkan untuk pengecekan grammar ya. Biasanya dalam bahasa Inggris ya, menggunakan itu tadi fitur e-reader setting, e-reader teknologi ya, bawaan dari Turnitin juga. Kalau sudah silakan klik submit. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tadi saya tulis tugas makalahnya, statusnya masih belum ada yang submit. Jadi nanti akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah mahasiswa yang akan mensubmit ya. Jadi keterangan umumnya akan ada di sini. Anda juga bisa melihat makalahnya itu seperti apa yang dipost oleh atau yang disubmit oleh mahasiswa. Ada menu tambahan lagi. Mungkin kalau mau mengubah setting atau menghapus penugasan itu juga bisa di sini. Nah, contoh yang berikutnya itu ada di bagian student ya. Jadi pengelolaan kelas online menggunakan Turnitin yang berikutnya itu kita bisa melihat di sini detail dari mahasiswa yang sudah masuk ke kelas
online kita yang ada di Turnitin ya. Jadi ada beberapa detail karena ini masih kosong, maka ya masih belum ada isinya. Kalau gradebook ini isinya adalah perankingan. Jadi setelah point value tadi kita isi 100, kita bisa mengisi rentang antara 1 sampai 100 seperti itu, dan kita bisa melihat gradebooknya atau katakanlah raport sementaranya. Jadi nanti akan muncul beberapa nama mahasiswa beserta nilai-nilai ya, apabila kita sudah memberikan nilai. Library-nya, daftar pustakanya itu juga ada seperti ini. Kalender, kita mau melihat kalender dalam kelas online kita. Dan di sini juga ada menu yang saya rasa cukup bagus sekali, yaitu discussion ya. Nah ini tadi ya, oh ya, saya kembali ke kalender dulu. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya per bulan ya. Jadi misalkan tadi saya bikin pada tanggal 3 ini ada tugas makalah. Due date-nya adalah tanggal 10. Jadi akan kelihatan. Jadi ini rekap per bulannya ya. Ini saya rasa cukup membantu sekali bagi Bapak Ibu yang menggunakan atau sudah memiliki akun Turnitin dan sedang mencari alternatif mengelola kelas online ya. Kemudian di bagian discussion, ini yang saya bilang tadi sangat menarik karena di sini bisa interaktif. Kalau kita klik post new topic, misalkan dalam satu makalah, dalam suatu mata kuliah terkait dengan komputer dan sedang ingin membahas atau mungkin menyampaikan materi tentang katakanlah teknologi jaringan seperti itu, bisa diketik di sini teknologi jaringan, kemudian deskripsi topiknya, dan di sini bisa dimulai kapan, diakhiri kapan, moderatornya bisa dipilih ya dari misalkan dari strukturnya sendiri atau tanpa moderator sama sekali. Dan di sini anonymous replies artinya diizinkan nggak balasan atau yang ngepost topik itu muncul namanya atau enggak. Kalau di no berarti mereka yang tidak mencantumkan nama maka tidak bisa. Kalau di yes maka tanpa mencantumkan nama bisa memberikan komentar dalam topik tersebut. Lalu preference di sini kebanyakan dari daftar pustaka yang digunakan ya. Oke, saya akan berikan contohnya ya. Contoh dari kelas yang sudah saya berikan materi, ini beberapa tugas dari mahasiswa. Nah, jadi ini katakanlah ada 14 mahasiswa yang sudah submit. Kita bisa lihat nanti akan muncul. Jadi tanpa kita klik generate similarity, maka mereka akan langsung makalah yang sudah mereka submit itu akan langsung muncul berapa persen. Oh, ini ada 100% yang artinya copy paste ya. Jadi di atas 45% itu sudah bisa dikategorikan sebagai copy paste. Filenya pun kita bisa cek juga di sini. Kalau kita mau melihat detailnya, ini ada namanya, autornya, dan ini judul dari makalahnya. Similarity-nya seperti yang kita lihat, kita bisa memberikan grade katakanlah. Untuk yang 26%, katakanlah kita memberikan nilai A ya, misalkan saja. Maka kita bisa memberikan feedback di sini. Dan itu bisa kita atur kapan mahasiswa nanti akan bisa melihat nilainya ya. Kita skip aja ini. Nah, di sini di student-nya kita bisa cek siapa-siapa saja yang sudah gabung. Oke, saya masuk lagi di gradebook-nya, jadi ada nama beserta dengan detailnya ya, email seperti itu di sini. Karena saya belum memberikan nilai, maka grade-nya masih kosong. Library dari tugas makalah kita. Nah, ini detailnya. Karena saya tidak membuka diskusi, jadi masih kosong juga diskusinya. Oke, itu saja dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.